Selamat siang kawan-kawan, jumpa lagi dengan Persemaian NTK Bibit. Dengan menanam kita akan menjadi bahagia. Oke, siang ini kita di kebunnya Kang Saiku, kawan saya. Saya panggilnya Kang karena selain umur kita berbeda, juga ya lebih tua beliau, jadinya panggilnya Kang. Oke, ini tempatnya di Desa Taroan, dekatnya bandara. Di sana itu area bandara. Beliau ini salah satu dari perangkat desa yang aktif di kegiatan pertanian, terus kemudian kegiatan kepemudaan dan sebagainya. Lah, terus setelah ngobrol-ngobrol beberapa bulan yang lalu, ternyata Kang Saiku itu hobi di pertanian, salah satunya adalah jeruk. Selamat siang Kang Saiku. Ya, ini siang. Kawan saya Kang Saiku. Jadi kita akan ngobrol terkait jeruk dan lebih ke perawatan jeruk. Jadi kira-kira tanaman jeruk ini Kang, yang sampean pilih jenis jeruk apa? Kalau jeruk ini kan macam-macam ya. Okay. Ada santang madu, ada siem. Nah, keprok ini siem. Kebetulan ini keprok siem ini yang saya tanam. Alhamdulillah. Ini kita nanamnya sekitar bulan 10. Bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3. Berarti kira-kira masih setengah tahun Kang ya? Sudah berbuah. Jadi kira-kira perawatannya apa saja Kang? Ya. Nah, untuk perawatan jeruk ini pertama olah lahan dulu lah. Olah lahan dulu. Ya. Olah lahan supaya nanti tanahnya itu bisa agak gembur ya. Tanah agak gembur. Ya, tanah agak gembur. Yang kedua, rumputnya itu biar tidak tumbuh. Nah, terus yang ketiga, dikowai ya. Dikowai itu supaya apa? Nanti perakarannya tidak mudah tumbang. Perakaran tidak mudah tumbang. Kira-kira perawatannya mulai dari awal ini tinggi berapa senti Kang? Sampai hari ini 6 bulan ini kira-kira 1, 2, 3, 4, kira-kira 1,5 meter. Kira-kira berapa senti dulu nanamnya? Mulai nanam ini kemarin ketinggian 60 cm ya. 60 cm. Jadi pertumbuhannya sangat 60 cm. Sekarang ini sudah ada hampir 1,5 meter ini, sampai 2 meter ini Kang. Jadi dulu sekitar segini ya. Dalam waktu hitungan berapa bulan tadi. Sekarang sudah segini dan alhamdulillah ini sudah keluar buah. Cuma ini buah pertama gitu ya. Buah pertama. Ya. Berarti dari 6 bulan itu sudah mulai buah pertama Kang ya. Jadi pembuahan seperti ini karena ini kan termasuk jeruk ini kan sangat dipengaruhi oleh kondisi perairannya. Kondisi perairan sangat mempengaruhi. Kalau toh ini sebelum ada air, ini nanti jeruk ini akan semakin yang ngomong arane ngelinting godongnya. Daunnya ngelintung. Dalam kondisi daun ngelinting kan mergo kondisinya memang panas kan. Iya. Mulanya kondisi panas itu kalau ini nanti kena air, itu langsung akan daun segar lagi. Dan itu akan muncul tunas-tunas baru bersamaan dengan bunga. Berarti kalau bahasanya hari ini itu sistem stressing. Ya, stres nesek, distreskan dulu baru keluar bunga dan jadi buah kayak gitu. Iya. Tapi menurut saya karena ini pohonnya masih terlalu kecil, makanya ketika ini ada buah pertama ini untuk menjaga kekuatan pohon, kekuatan percabang-percabangannya biasanya ini langsung diprutili ya ini. Dipruning, dipetik. Loh, ini malah dipetik Kang? Iya, karena ini gak eman-eman. Daripada nanti malah kedepannya malah rusak tanamannya. Oh, kan berarti gitu. Malah pohon pertama ini dipotongi, buahnya dipotongi, diambil karena mengganggu pembuahan malahan. Mengganggu ini pertumbuhan. Pertumbuhan ya. Ya. Karena batangnya kan masih kecil-kecil ini. Kalau ini baru berapa bulan ini? Sekitar 2,5 bulan ini. Ini kalau diperbesar lagi batang rusak. Batang ini. Batang ini. Gitu. Iya. Kalau jeruk keprok itu 1 kilonya beratnya sampai berapa? Isi berapa? Yang sudah ini. Kalau punya Kang Saiku ini. Kalau 1 kilo kurang lebih isinya
19 yang 19 yang 21 19. Berarti kira-kira 19-an ya? Ya. Kayak gitu. Jadi kawan-kawan, ini kalau pohonnya buah pertama seperti ini itu malah dipotongi ala Kang Saiku. Tipsnya untuk fungsinya apa? Biar tidak mengganggu pertumbuhan. Ya, ya. Jadi difokuskan dulu pertumbuhan dulu sehingga menjadi lebat sekali, terus kemudian baru dibuahkan gitu kan? Iya, iya. Karena iya, eman-eman nanti kalau tanamannya batangnya masih kecil-kecil kayak gini, terus ini buahnya besar, nah nanti kalau ini patah kan ya malah mengganggu pertumbuhan. Buah yang kedua itu malah sedikit. Oh gitu. Karena perakarannya apa percabangannya kan banyak yang patah. Oh kayak gitu. Oh, ternyata mengganggu. Dalam 1 tahun pertama itu biasanya fokusnya adalah bagaimana mempertahankan pertumbuhan cabang semakin banyak. Yang kedua batangnya juga tumbuh kuat. Jadi nanti kalau sampai keluar buahnya ini nanti tidak sampai patah kan. Oh gitu. Berarti ini dipotongin sama itu. Wah ya. Berarti usia berapa ini? Usia 6 bulan saja sudah mengeluarkan buah sebegitu banyak. Ini kenapa kok apa namanya keproksium itu menjadi pilihannya panjenengan untuk ditanam di apa namanya di lahan? Satu, bahwa kondisi tanah itu sangat berpengaruh ya terhadap pertumbuhan. Nah kebetulan di daerah sini itu daerah Bulusari ini ya. Bulusari ya, desa Bulusari. Desa Bulusari cocok dengan tanaman jeruk keproksium. Keproksium. Sangat cocok. Sebenarnya cukup apa? Santang madu itu juga cocok di sini. Cocok. Cuma kemarin kita koordinasi dengan apa? Dinas Pertanian Hortikultural itu. Di sana kemudian yang ada yang tersedia itu memang yang paling banyak kemarin itu adalah ini keproksium ini. Oh gitu ya. Ini kalau ditunggu sebentar lagi sebenarnya 1 bulan lagi ini sudah masuk kelas jeruk pres. Sudah kelas jeruk pres 1 bulan. Ya. Laku juga dijual Kang ya? Laku jeruk pres itu. Biasanya itu di usia tahun kedua itu ini nanti malah diambil jeruk presnya dulu. Ternyata bertahap gitu kan? Ya, tahap pertama itu diambil jeruk pres supaya ketahanan batang itu tidak mudah roboh. Karena di sini angin juga lumayan kencang lah. Nah, itu musim kemarau, musim penghujan itu angin lumayan kencang. Makanya menjaga ketahanan batang ini sangat penting. Gitu. Terus kemudian dari segi perawatan kira-kira permasalahan-permasalahan Kang? Kalau permasalahan apa, terus kemudian cara penanggulanginya secara mudah itu seperti apa? Contohnya? Kita lihat ya, diamati nanti di sini ada kendala apa. Kalau toh misalnya di sini nanti ada banyak rumputnya, penyiangan itu sangat perlu. Sangat perlu siangi. Karena itu nanti akan berpengaruh terhadap maksimalisasi pertumbuhan itu. Nah, ini diadakan penyiangan seperti ini yang terjadi di itu. Saya mengerjakan orang itu kan untuk penyiangan ini supaya ini akarnya tidak terlalu banyak nanti. Iya. Akar-akar dari rumput inilah, jadi tidak mengganggu perakaran dari jeruk itu. Tidak memakan makanannya jeruk. Terus kemudian dari segi pupuk, kira-kira pupuk yang kira-kira efektif, tidak mengeluarkan biaya yang banyak, tetapi menghasilkan maksimal itu kira-kira apa? Di antaranya. Kalau saya dan petani ada di sekitar wilayah sini itu yang paling banyak adalah menggunakan pupuk kompos. Pupuk kompos. Ya, kompos sapi, kotoran sapi itu atau kotoran kambing. Kotoran kambing. Nah, itu karena itu manfaatnya cukup bagus di buat tanaman jeruk seperti ini. Jadi ada komposnya itu tanah itu tetap awet adem. Awet adem. Iya. Berarti salah satu manfaat pupuknya kompos kalau ala Kang Saiku ini untuk tanaman jeruk itu salah satunya agar tanah tetap dingin, terus kemudian apa namanya zatnya yang ada di dalam itu bertahan lama Kang? Ya, bertahan lama. Itu 1 tahun masih bisa bagus buat pertumbuhan itu. Jadi nggak kalah dengan pupuk-pupuk kimia. Seperti itu. Nah, ada juga itu kendala ketika ini ada hama. Hama, nah ini. Biasanya hama di sini itu apa? Jenis ulat ada, ulat kecil-kecil. Kalau ulat itu biasanya motongnya di pucuk-pucuknya seperti ini. Kayak gini. Ulatnya ini biasanya. Mungkin tadi kemarin sudah saya
semprot dengan obat-obatan kimia itu tidak. Terus ada juga selain ulat, binatang apa nih warna putih itu apa? Cabuk ya? Cabuk. Kalau bahasa pertanian cabuk, nggak tahu bahasa Indonesianya. Jadi hama. Jeruk ini. Ya. Terus kemudian ini kira-kira Kang, produktifnya sampai berapa tahun jeruk itu? Jeruk itu bisa produktif yang maksimalnya. Maksimalnya itu adalah usia 4, 5, 6. Itu usia maksimal produksi yang paling banyak itu. Gitu. Usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu bisa maksimal. Satu pohon ini bisa sampai 1 kintal bisa. 1 kuintal satu pohon. Satu pohon itu. Kalau itu di usia 5, 6 itu bisa. Kayak gitu. Melihat dari perkembangan percabangan dan perakaran dan perawatannya juga. Akarnya semakin banyak, maka percabangannya juga akan semakin banyak. Gitu. Ya. Itu nanti kalau di usia 8 tahun itu pertumbuhannya sudah tidak begitu maksimal. Berarti kalau udah usia 8 sampai 9 tahun ditebang atau diregenerasi lagi? Diregenerasi. Gitu. Ya nanti kalau sudah masuki 8 tahun atau 7 tahun itu biasanya kalau usia 7 tahun itu kita sudah mempersiapkan bibit kembali. Sudah kita tanam sehingga nanti di waktu ini harus dibongkar, yang bibit baru itu sudah bisa tumbuh langsung. Karena kan bibit pertama itu biasanya memang butuh tempat yang agak teduh, tidak langsung panas terik seperti saat ini. Berarti karantina dulu dari pertanian, terus kemudian karantina, setelah karantina baru ditancapkan di tanah. Seperti itu kawan. Jadi ini kira-kira menurut panjenengan bertanam jeruk itu menguntungkan apa tidak? Ya sangat menguntungkan lah. Ini karena memang jeruk ini kalau masyarakat pedesaan itu biasanya ini kan termasuk jenis tanaman buah tahunan ini. Tahunan. Ya. Jadi kalau kita benar-benar konsentrasi mengelola ini, insya Allah dalam setiap tahunnya kita bisa menghasilkan yang cukup maksimal lah gitu ya. Gitu. Dalam 1 tahun berapa kali panen Kang Saiku? Untuk jeruk ini 1 tahun sekali panen. Itu kalau metode yang diterapkan di sini itu 1 tahun sekali. Tapi ada juga petani jeruk itu yang menerapkan pola yang panennya melintu. Gitu. Melintu berarti. Terus. Nah itu kan juga berpengaruh pada musim gitu ya. Iya. Yang petani pengennya panen melintu itu biasanya kalau musim kemarau, dia tuh selalu tetap diairi terus. Gitu. Setiap kali ada percabangan akan muncul bunga. Gitu. Percabangan muncul bunga sehingga buahnya tidak sekali panen. Bisa terus gitu. Tapi tidak bisa langsung banyak gitu. Tapi kalau yang dibuat 1 tahun sekali ini biasanya langsung banyak. Langsung bior. Panen raya kayak gitu. Iya. Jadi 1 pohon itu banyak banget. Maksimal. Setiap batang ini, setiap cabang hampir ada buahnya semuanya. Ya. Oke, itu terkait perawatan jeruk yang ada. Kira-kira tanam berapa puluh atau berapa ratus ini Kang Saiku di lahannya? Iya, tunggu dulu. Maksudnya saya tanya dulu. Kalau jaraknya, yang kalau misalkan ada orang yang pengen bertani, ya kira-kira jaraknya yang ideal untuk penanaman jeruk itu berapa meter? Berapa musuh berapa? Berapa kali berapa kayak gitu? Kalau yang ini kebetulan yang saya terapkan di sini itu kan saya pakai ukuran 4x4 ya. 4x4. Ya. 4x4. Jadi melebar 4, panjangnya 4. Ini yang saya terapkan karena percabangan dari jeruk ini lumayan panjang gitu ya. Nantinya akan tempuk bahasanya. Jadi satu tembus ini. Kenapa nih tak buat 4x4 itu supaya nanti terik matahari itu tetap bisa sampai menyentuh pada pangkalnya ini, pada akar ini, sehingga penyiangan ini sangat penting. Ada juga yang petani yang pakai pola 3x4. 3x4 itu biasanya ini seperti misalnya kayak gulut ini ya. Ini nanti gulut ini antar ini sama pohon itu bisa langsung kita tempuh. Mau lewat gitu aja cukup sulit. Itu. Ukuran
3 ya kalau 3 jarak 3 ya. Makanya ya kalau ini saya buat 4x4 itu paling tidak kalau kita mau lewat pupuk, penyiangan, perawatan itu mudah ya. Oh kayak gitu ya. Ya memang selera anu ya, selera masing-masing ya. Nah, kalau saya lebih suka dengan pola ini 4x4 ini, jadi mau jalan nanti anu lebih enak gitu ya, tidak terlalu susah. Apalagi kalau mau manen itu kalau agak lebar jaraknya kan enak gitu. Iya. Terus ini Kang Saiku, kira-kira pengalaman panjenengan itu ketika menanam, hasil yang paling banyak dari ini jumlahnya berapa? Ini saya tanam di lahan kira-kira berapa? Setengah bau ya, orang rapat. Ini saya tanam 250. Ya, 240-250 ini saya tanam di lahan setengah bau ini. Iya. Jadi pengalamannya panjenengan panen paling banyak dari 2,5 bau. Itu nanti hitung-hitungannya biar dituliskan sama kameramen ya. Saya juga nggak begitu paham. Jadi kira-kira paling banyak panen itu pernah berapa kuintal, Kang Saiku? Pengalaman. Kalau kuintal ton ya, ton itu. Ton. Kira-kira paling banyak itu pengalaman Kang Saiku selama menanam jeruk ini berapa ton? Ya kita ngitung ya, satu pohon ini di usia maksimal ya. Usia maksimal berarti 5-6 tahun. 4-5 tahun. 4-5-6 tahun. Ya. Di usia maksimal itu ketika satu pohon itu kurang lebih 1 kental ya, tinggal dikalikan berapa pohon yang ditanam gitu ya. Iya. Nah, berarti ukurannya bukan kental lagi. Oh gitu, ton. Jadi pengalaman Kang Saiku itu kalau satu pohonnya ini bisa menghasilkan 1 kuintal, itu tinggal ngalikan 250. Pokoknya dalam tanam jeruk ini semakin banyak percabangan, semakin banyak buah yang dihasilkan. Karena setiap cabang seperti ini, satu ini tadi sudah ada sampai berapa pohon? Ini satu cabang ada 5, ada yang 5 tadi, ada yang 4. Ini padahal ini masih sangat muda ini. Sangat muda, malah dipotong. Saya potong. Nah, ini kalau udah nanti udah usia di 4 tahun, satu batang ini sudah berapa kilo itu. Oh. Ini bisa sampai segini, telung gitu. Oh iya. Setiap cabang ya. Karena ini batangnya masih kecil-kecil ya, lebih baik dibuangi dulu. Oh gitu. Atau kita kalau eman-eman ya biasanya tunggu agak besar sedikit, nanti dijual ke jeruk peres. Oh gitu. Ya malah dibuang. Oke. Terima kasih Kang Saiku terkait info perawatan jeruknya. Nanti kalau misalkan ada kawan-kawan yang tanya bisa ya, apa kita kasih nomor teleponnya, tanya-tanya terkait ini kan praktisi, jadi praktisi penanam jeruk di tempat di lahan sawah, terus kemudian di tempat yang panas, jadi bisa curhat-curhat. Kalau pemupukan ini biasanya gini ya, ini yang coba saya terapkan tuh, kalau pupuk kompos, pupuk kotoran binatang, kambing atau sapi, ini biasanya 1 sak ini, satu karung ya, 1 karung itu saya terapkan di 2 pohon. 2 pohon, berarti setengah karung, setengah karung. Jadi 1 karung. Ini supaya dalam 1 tahun nanti tanaman ini akan tetap subur, tersuplai makanannya. Nah kalau di musim penghujan gini, ini kan karena musim hujan kan air kan banyak, sehingga kalau jeruk ini pada intinya pada pemupukan kita pakai semi ya, masih pakai semi. Ada pupuk kandangnya juga ada. Nah, ada juga pupuk kimia misalnya. Itu kita akan lebih intan ya memberi pupuk itu cuma sedikit-sedikit gitu aja, sebagai perangsang gitu aja. Perangsang pertumbuhan, pumpung airnya banyak. Kalau satu pupuk 1 tekem itu ya, tekem itu biasanya saya cuma kasih 1 tekem itu bisa sampai menjadi 4 pohon. Sedikit-sedikit aja buat perangsang aja. Buat perangsang saja. Itu durasinya 1,5 bulan itu dikasih lagi. Satu tekem itu bisa 4 pohon dengan durasi seperti itu. Ini untuk perangsang sementara aja itu. Tapi kita lebih fokusnya di pupuk kandangnya. Pupuk kandangnya itu lebih maksimal sebenarnya. Pokoknya tetap hijau, seger, percabangannya lebih banyak dan lebih cepat
sehingga tidak di musim kemarau atau musim penghujan itu ini akan tetap terus tumbuh. Oh iya. Tapi kalau tidak dikasih pupuk kandang itu biasanya di musim kemarau tanaman ini gampang layu, ya, jegegek gitu ya. Itu kan bahaya bagi pertumbuhannya. Makanya dikasih pupuk kandang itu tetap seger gitu. Kalau masih musim kemarau tetap seger. Oh gitu. Itu salah satu tips juga kelebihan dari pupuk kandang kawan-kawan. Oke. Terima kasih Kang Saiku, itu info yang sangat bermanfaat, menarik. Nanti apabila kawan-kawan pengen nanam atau pengen informasi lebih lanjut terkait bagaimana cara penanaman jeruk ini, bisa kita kasih nomornya kawan Saiku ini, Kang Saiku ini. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Kang Saiku, infonya terkait penanaman jeruk. Semoga besok mendapat panen yang banyak. Amin. Oke, terima kasih kawan-kawan, kurang lebihnya mohon maaf. Itu dulu info yang bisa kita sampaikan terkait jeruk. Sampai jumpa di lain waktu.